Episode ini masih nyambung sama episode berikutnya sama episode sebelumnya tentang kesulitan memaknai hidup setelah saya mempelajari stoicisme gitu ya. Dan alasannya juga kenapa saya memilih olahraga lari. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu, ingin mengobrol dengan kamu tentang kebiasaan saya berlari dengan alasan untuk mencari kesulitan gitu ya. Pada saat saya belajar pertama stoicisme, tentu saja saya pernah menjelaskan ini juga. Saya baca buku Filosofi Teras dari Henry Manampiring. Lalu setelah itu saya merasa haus, ingin belajar lagi gitu ya, bagaimana cara bahagia ala stoik yang mereka janjikan gitu ya. Lalu saya nge-browsing gitu ya, siapa sih tokoh stoicisme yang modern gitu ya, yang ada di media sosial, yang ada di pokoknya yang dikenal lah gitu ya. Banyak ada Pegluici gitu ya, ada B. Irvin gitu ya, dan satu lagi ada yang namanya Ryan Holiday gitu. Jadi Ryan Holiday itu bikin podcast, dia itu banyak sekali mewawancarai orang-orang sukses ya, terutama kebanyakan yaitu penulis, karena dia adalah seorang penulis, jadi dia juga banyak insight dari teman-temannya sebagai seorang penulis gitu. Dan yang kedua itu adalah politik, politikus gitu ya, karena dalam bukunya, ketika kamu baca bukunya, dia itu banyak sekali membahas tentang contoh-contoh kasus dari kejadian-kejadian sejarah politik terutama di Amerika gitu ya. Dan yang ketiga atlet gitu ya, Nah, ketiga cabang, bukan ketiga cabang ya, ketiga bidang ini gitu ya, penulis, lalu politikus, dan lalu atlet, ini adalah bidang yang membutuhkan disiplin gitu ya, membutuhkan disiplin dan membutuhkan konsistensi yang sangat tinggi gitu ya. Saya pernah pertama bercita-cita untuk menjadi penulis, rasanya tidak gitu ya. Dan ketika saya melihat dunia politik dan saya mengerti dunia politik secara utuh gitu ya, secara utuh itu maksudnya sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Saya itu mengerti karena saya banyak membaca bukunya Ryan Holiday tadi. Lalu yang ketiga, dia itu dulu pernah dalam satu videonya Ryan Holiday bilang bahwa if you are really want to learn how to be a stoic gitu ya, find difficulties gitu ya, find difficulties, write a book, terus do a political practice, or do a marathon, or do ultra marathon, or do triathlon, whatever gitu ya. Dan saya berpikir bahwa sebenarnya itu ya, seorang stoik itu harus mencari kesulitan. Nah, dan saya memilihnya waktu itu olahraga, dan olahraga yang paling mudah saat itu adalah lari. Karena dia bilang
find difficulties, run a marathon. Dan saya terjebak dan bukan terjebak ya, tapi saya juga merasa bersyukur bahwa saya men-challenge atau menantang diri saya untuk melakukan olahraga lari gitu ya. Karena saya rasa lari itu tidak semudah yang orang lihat dan juga tidak sesulit yang orang lihat. Tetapi di dalam olahraga lari itu banyak sekali filosofi yang sejalan dengan stoicisme. Salah satunya itu ya disiplin, lalu keberanian gitu ya, lalu keadilan dan juga kebijaksanaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama itu courage ya, keberanian itu sangat dibutuhkan di dalam olahraga endurance gitu ya. Saya mau bilang di sini olahraga endurance karena lari itu adalah salah satu bidang olahraga endurance yang harus menahan kesakitan ya baik tubuh dan juga mental gitu ya. Ketika kita tidak biasa lari, lalu waktu itu saya memulai lari itu 10 menit setiap hari ditambah 15 menit setiap hari gitu ya. Jarak itu menjadi sebuah ketakutan. Jadi sampai mana ya kita itu akan bisa melangkahkan kaki ini gitu ya. Dan kita itu tidak tahu, saya itu tidak tahu sejauh mana kaki saya itu bisa melangkah gitu ya dalam olahraga lari itu. Dan untuk menambah jarak dalam lari itu butuh keberanian, butuh keyakinan bahwa kita itu bisa, saya itu bisa gitu ya. Dan itu adalah salah satu praktek, salah satu ajaran untuk membiasakan diri kita untuk berani gitu ya. Terakhir itu saya lari sejauh 15 mile. 15 mile itu sekitar 20 sekitar berapa ya? 25 kilometer mungkin ya. 25 kilometer. 24 lebih di antara 24 atau 25 kilometer. Ketika saya tidak mencoba, saya akan merasa takut, selalu merasa takut. Tetapi setelah saya nyampe 15 miles atau 25 kilo, I'm fine man, I am happy gitu ya. Saya itu merasa happy gitu, saya bisa berada di titik ini. Jadi itulah yang saya rasakan, oh ini ternyata kebahagiaan yang dijanjikan oleh stoicisme gitu ya. Ketika kita berani melangkah, ketika kita berani mengambil keputusan, ya kita mendapatkan kebahagiaannya karena apa? Karena keputusan itu yang kita ambil dengan keberanian. Gitu ya. Tetapi misalkan ketika keputusan itu saya ambil lalu salah, maka dalam bukunya Ryan Holiday mengajarkan untuk ambil lagi keputusan dengan berani. Gitu ya, seperti lari misalkan. Lari, saya selalu tambahin 1 mile atau 2 kilo setiap minggu. Kalau misalkan saya capek, saya bisa berhenti. Tetapi jangan sampai rasa capek itu mempengaruhi pikiran kita. Gitu ya. Dan saya itu merasa bahwa rasa capek itu adalah rasa bohong dari tubuh saya gitu. Jadi saya mengerti bahwa mood dan perasaan itu, ngerti nggak? Perasaan itu kayak feeling gitu ya. Feeling tired, tetapi feeling kayak badan itu kayak capek, kayak sakit karena saya lari setiap hari dan setiap pagi itu merasa nggak mau lari gitu. Tapi ketika saya lari melangkahkan kaki satu demi satu, sedikit demi sedikit, ternyata capek itu cuma membohongi pikiran kita. Dan di situ saya mempelajari bahwa saya tidak boleh dikendalikan oleh mood saya, oleh feeling saya gitu.
gitu. Lalu yang kedua adalah temperance. Temperance itu adalah rasa sabar gitu ya, rasa sabar, mengendalikan diri gitu ya. Ketika saya merasa oke nih, merasa oke, mood saya bagus sekarang, saya pengen lari. Tetapi pada saat itu, pada hari itu saya tidak boleh lari cepat. Jadwalnya itu harus lari lambat atau recovery run lah atau easy run gitu ya. Dan saya harus mengikuti jadwal itu. Itulah yang saya dapatkan gitu ya. Yang saya dapatkan. Lalu justice itu adalah keadilan untuk diri kita. Untuk diri kita. Ketika saya merasa pas lari itu ada bagian tubuh saya yang sakit gitu ya. Itu saya belajar bahwa saya harus mengambil keputusan yang adil untuk diri saya. Apa keputusannya? Berhenti aja. Berhenti berlari udah. Dan seiring berjalannya waktu kamu akan tahu gitu ya, akan tahu yang mana benar-benar rasa sakit, yang benar-benar kamu itu harus istirahat, harus berhenti dari bisingnya dunia ini gitu ya, harus tidur, di mana atau kamu itu pengen berhenti tapi rasa pengen berhentinya itu cuman feeling, tau gak lo? Ngerti gak? Jadi ketika saya mulai lari kan saya capek itu, tapi itu cuman feeling. Ketika saya keluar sana lari, ternyata nggak ada masalah. Ternyata saya tahu itu cuman rasa cuman mood aja gitu ya. Karena apa? Karena saya punya target. Jadi harus berlari dan ketika kamu melakukan satu hal secara terus-menerus lalu kamu rasa kamu itu stres, maka ya udah berhenti aja. Berhenti. Itu adalah media untuk kamu belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang adil bagi diri kamu. Dan saya juga sering dalam lari itu, aduh ini sakit beneran apa sakit cuman rasa yang jadi rasa takut gitu ya. Tetapi ketika saya memulainya atau melangkahkan kaki saya pelan-pelan, oh ternyata cuman perasaan aja. Cuman delusi aja, bukan delusi ya, illusion aja gitu. Cuman ilusi aja gitu. Lalu kebijaksanaan itu saya rasa sampai di titik ini saya mengerti bahwa kebijaksanaan itu adalah menerima. Jadi saat ini saya itu pelari pelan, ya udah nerima aja. Tetapi ketika kamu atau ketika saya berlatih setiap hari, yang pertama itu saya bisa lari lebih jauh, dan yang kedua itu saya bisa lari dengan kecepatan saya sendiri lebih jauh. Tidak pelan, tidak cepat, tetapi steady. Tetapi sama, kecepatannya sama dari awal sampai akhir, kecepatannya sama. Tidak membuat saya capek, tidak membuat saya stres, tidak membuat badan saya capeknya berlebihan gitu. Ya, jadi ya kesulitan itu sebenarnya baik buat hidup kita gitu. Asal kamu tahu gitu ya, bahwa tugas manusia itu menurut kata Epictetus memisahkan mana yang di luar kendali, mana yang dalam kendali. Gitu. Kesulitan itu jadikan hal yang biasa, malah ketika kamu ingin menjadi seorang stoik, jangan mencari kebahagiaannya, tapi carilah kesulitan dalam hidup. Susahnya dalam hidup. Dan susahnya itu harus dijadikan media oleh kamu,
sebagai media belajar untuk mengerti 4 keutamaan dalam stoicisme, yaitu keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Karena tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah mengerti, kita tidak akan pernah bisa mempraktekkan 4 keutamaan yang diajarkan oleh stoicisme. Karena kebahagiaan datang ketika kita bisa mampu melakukan semua keutamaan dalam stoik ini dalam kesulitan yang kita hadapi. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang berpikiran bahwa stoik itu adalah jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan, jawabannya tidak. Malah stoicisme itu mengajarkan kita untuk mencari kesulitan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.